Jadi begini Mas Heri, ceritanya itu awal Januari sekitar tahun 2020. Baru aja. Jadi tanggal 4 itu saya ingat betul hari Sabtu 4 Januari. Jadi awalnya itu saya kondisi itu lemah sekali ekonomi, banyak hutangnya. Dan saya punya channel yang di Indramayu teman saya. Indramayu, Jawa Barat. Saya ngobrol-ngobrol biasalah lewat teleponan sama teman saya itu. Ternyata ada di salah satu tempatnya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Itu ada Mas yang melakukan ritual pesugihan, tapi dengan kontrak nyawa. Jadi kontrak nyawa itu maksimal 10 tahun. Dari perjanjian itu 10 tahun. Nah, saya pelajari dulu ini Mas, dalam arti berhubung saya kepepet, saya kesanalah. Saya diantar teman saya. Sampai di tempat itu, saya ditemuin sama Abah Kartim. Itu dia juru kunci sana. Tempatnya itu ya seperti rawa-rawa Mas. Tapi juru kuncinya itu jaraknya sekitar 10 km dari tempat di ritual pesugihan itu. Jadi tempatnya itu seperti rawa-rawa, tapi itu depannya langsung ke muara Laut Jawa. Seperti itu. Tapi uniknya di sini Mas, setiap tamu yang ada di sana itu pasti diceramain dulu sama Abah Kartim itu. Sudah siap? Apakah kamu sudah tidak usah mengenal yang namanya Allah? Seperti itu Mas saya. Syaratnya. Apakah kamu saat ini, detik ini, kamu beriman sama Allah? Saya mikir Mas, berhubung saya pada saat itu saya butuh sekali, mau nggak mau, oke, saya jalani. Nah, Abah Kartim juga menjelaskan secara detail tentang syarat-syaratnya itu. Ini Mas Arda, kan pada waktu itu kan saya sama Abah Kartim kenalan dulu nih, jadi saling mengenal lah, ngobrol-ngobrol di rumahnya. Ini Mas Arda, kalau Mas Arda sudah siap, sampean harus menyediakan nyawa kamu sendiri. Maksudnya gimana Bah? Kan saya nggak paham tuh. Baru kali ini saya melakukan pesugihan macam seperti itu. Ternyata Abah Salim bilang, ya kamu kontrak nyawa sama si silumannya itu. Dan kamu harus tahu hati-hati di sana. Karena di sana itu tipikal kalau dari pandangan gaib itu kerajaan Mas, bukan sembarangan orang. Itu kelihatannya tuh di rawa. Terus sebenarnya ada kerajaan di situ. Itu raja jinnya itu namanya Prabu Dewa Nerata namanya. Dewa Nerata itu. Habis itu saya pikir ulang lah, teman saya bilang, lah kamu sanggup nggak? Sanggup, saya bilang gitu. Tapi si teman saya itu bilang, hati-hati. Nanti kalau kamu takut sekalipun, kamu akan gagal. Habis itu saya dan Abah Kartim sama teman saya mencari waktu yang pas Mas. Pas saat itu seminggu kemudian itu malam Jumat Kliwon. Momen tepatnya itu malam Jumat Kliwon. Besoknya saya ke sana lagi. Ritual lah saya di sana. Di sana Mas ada ruangan khusus satu. Hanya satu itu. Di rawa-rawa itu. Jadi ada bangunan khusus ya sekitar kayak sekamar lah. Sekamar tapi itu isinya itu ada boneka satu tapi berwujudnya itu seperti Nyai. Nah, jadi itu kayak dandanya perempuan tapi kayak pakai selendangnya bukan hijau tapi merah. Jadi semuanya itu merah. Ya, itu enggak serta merta sehari, 2 hari, 3 hari Mas. Saya di situ suruh
kayak betapa lah. Satu hari full itu harus nggak usah ngantuk lah, ibaratnya nggak usah. Cara ini tuh kayak nahan tidur. Oke, saya lakoni. Lah anehnya Mas, satu hari lebih dari berapa jam untuk menuju ke 2 hari itu, saya itu didatangin kayak hewan. Hewan itu semacam apa itu kayak aneh, nggak ada yang di dunia ini kayak semisal hewan apa tapi yang berbulu tapi itu aneh gitu. Nah, modelnya aneh. Kelihatan Wujud. Jadi semacam tempat untuk bertapa itu depannya itu hewan 2 natap saya, tapi kepalanya itu bukan kepala manusia seperti itu yang pertama dulu ya Mas ya. Jadi kayak berbulu tapi melata kayak ular, tapi wajahnya itu aneh gitu loh Mas, kayak siluman kalau, tapi itu nggak besar, agak kayak seukuran kelabang, tau nggak gitu. 2 itu Mas, dia notot saya nggak takut kan, namanya juga hewan seperti itu. Nah terus ada kejadian lagi setelah itu, saya itu malah keinget sama almarhum rumah ibu saya. Jadi seperti itu. Jadi godaannya itu bermacam-macam Mas. Nah habis itu setelah itu 1 hari kemudian berjalannya waktu, berjalannya langsung berpindah hari, itu fine-fine aja Mas. Setelah itu ya saya cerita sama Abah Kartim itu, Bah ini kok saya didatengin makhluk tapi itu aneh Bah. Modelnya itu seperti berbulu tapi melata, tapi wajahnya itu aneh, unik. Biarin aja, dia bilang gitu, biarin aja. Nah, terus Bah, ini sampai tuntas, sampai kamu menemui sosok kayak raja jinnya, terus kayak semacam penggawanya. Nah, itu kamu jangan lari, kamu jangan takut, kamu jangan ngapa-ngapain, tetap di situ. Kalau kamu lari, gagal. Saya termenung pada saat itu Mas, termenung. Tapi dalam hati saya tuh kontra sebenarnya. Habis itu saya ingat betul hari kedua, berarti Kemis malam Jumat, sudah Jumat ke malam Sabtu itu langsung saya jalani yang kedua. Jam mulai ritual itu jam 10 malam, sekitar jam 10 malam itu jam 11, 12, 1, 2, jam 3. Oh bisa ingat betul, saya bawa jam itu jam 3 lebih 15 menit gitu, pas itu ada suara gemuruh seperti kayak gempa gitu. Saya sampai merinding. Itu gempa itu nggak berhenti, kayak goyang-goyang gemuruh. Lah habis itu saya goyang, saya sempat takut Mas, terus Bang, sempat takut tuh gimana gitu. Saya nekat, tujuan saya itu hasil. Itu Mas, satu sosok yang mungkin dibilang Abah itu penggawanya. Jadi badannya itu hewan, kepalanya itu manusia, kayak semacam anjing. Jadi badannya kayak anjing, wajahnya itu seperti manusia. Muter Mas, dia muter, ngelingi sama diambus-ambus Mas, kayak bahasa Indonesia kayak di gitu. Terus saya diem Mas, diem, tapi saya ingat dengan Abah Kartim, jangan melakukan doa apapun dalam waktu itu. Ya udah, saya diem. Udah. Lalu pergi Mas, itu nggak lama kok, saya lihat jam itu sekitar jam 4-an lebih, itu sudah mau subuh itu lama kelamaan tuh baunya itu kayak melebihi bangkai Mas. Jadi kayak melebihi bangkai itu, semacam itu tidak enak banget, sampai saya itu
ini nutup hidung saya tapi masih tembus. Habis itu selesai azan berkumandang, ritual selesai, saya cerita ke Abah Kardim, "Bah, ini kok saya ketemu sama makhluk yang ya ini punggawa dari si raja jin itu, dewa Renata itu, dewa Nerata itu gitu. Nah, terus kamu takut?" "Ya bukannya takut, Bah, saya kaget, cuman pas awal kedatangan makhluk itu ada gemuruh kayak semacam gempa bumi, tapi itu kayak nggak hancur gitu loh, Bah. Jadi kayak semacam itu Angin, ya. bukan angin, Mas, semacam kayak gemuruh gempa bumi gitu, kayak tapi ya saya merasakan goyang-goyang gitu, tapi tempatnya itu nggak hancur gitu loh, Bah. Saya bilang gitu ke abahnya. Habis itu lah gimana, ini kamu sudah berhasil, hari kedua kamu sudah berhasil menemui penggawanya yang berwujud setengah anjing sama manusia. Coba hari ketiga, finalnya itu sampai 5 hari, Mas. Sampai 5 hari itu saya ingat betul, 4 nggak ada apa-apa, hari ketiga keempat itu nggak ada apa-apa, Mas. Yang kelima, Mas, Masya Allah. Yang kelima itu saya bertapa. Tahu nggak, Mas, jenengan orang-orang yang kayak semacam pengajian itu munter itu, Mas, ada sesosok nggak tahu itu datangnya dari mana, munteri saya, Mas. Kayak pakainya itu kayak zaman dulu, zaman kerajaan gitu. Itu nggak tahu kenapa, kan saya duduk nih sila sini, itu penggawanya mungkin ya yang di dunia gaib ya, tapi ada sosok itu raja itu pakai mahkota, itu saya ingat betul, badannya kekar, Mas, seperti kayak jawara tempo dulu. Itu datang dari si boneka itu, malah di pojokan itu munculnya di situ, Mas. Awal mula itu bergetar kayak ya kayak semacam angling dan kayak Gerinda Seba, tahu nggak gula ya kayak gitu persis muncul, makin besar dia seperti raksasa, tapi wujud pertama itu buto hijau. Buto hijau Warnanya hijau, Mas, tapi ada kelibirnya gini merah, sama ada tombak. Astagfirullahaladzim, ini, Mas, sampai saya merinding. Habis itu saya tuh kalau teringat tuh masih sampai sekarang itu teringat trauma, Mas. Jadi mau nggak mau lah, itu hari kelima itu saya sempat dialog, saya diginin, "Kamu jangan takut, apa yang kamu harapkan bentar lagi terjadi." Si raja jinnya tersebut, tapi dia menatap saya seperti 3 cm, jadi gini, saya dingkluk, Bah, pada saat itu, Mas, dingkluk gini, "Apa yang kamu minta?" "Maaf, saya bernama ini, saya pengen hajat saya terkabul. Saya susah, saya jauh dari kemiskinan." Dulu pada waktu itu pas zamannya COVID, Mas. "Saya ingin memperbaiki ekonomi." Tapi jangan bilang uang, Mas, jangan bilang minta uang, itu enggak boleh, karena sudah diwanti-wanti sama Abah Kartim itu. Saya ingin memperbaiki ekonomi saya. Habis itu kamu, apa yang kamu lakukan terhadap saya harus diganti rugi. Dalam arti itu bahasanya dia tuh ganti rugi punya, maksudnya ganti rugi kamu seumur hidup harus sampai dari kiamat. Masya Allah, Mas, itu, Mas, yang bikin saya
Habis itu saya diem terus sampai situ. Nggak tahu kenapa ada suara itu kayak rame gitu loh, di sekitar saya rame. Begitu rame itu orang-orang yang dulu yang barusan nyaksiin saya yang muter itu hilang seketika itu. Tapi pas hilang itu ada suara yang aneh, jadi kayak seperti pasar. Setelah rajanya itu di sini nunggu lama, saya diam dia hilang. Di situ saya kaget, saya lari. Seperti itu saya lari mas, saya lari itu nggak tahu kenapa itu pas kan dekat masjid mas, itu pas kumandang azan ya. Mungkin si raja jinnya itu sudah pergi, ada dengar suara azan mungkin ya. Mungkin seperti itu. Nah habis itu saya keluar ketemu Abah Kartim. Saya belum cerita apa-apa, tapi Abah Kartim sudah tahu. Kamu pasti takut karena kamu menjadi pelayannya si Raja Jinnya itu sampai hari kiamat. Lo kok tahu? Soalnya banyak yang gagal di sini, yang ritual hari kelima itu. Jadi masuk gagal. Jadi itu mikirnya kan gini mas, setiap manusia kan ada hati nurani, hati nurani kecil yang bagaimana tetap hidupnya itu kalau dia bersekutu dengan setan sampai hari kiamat dia bakal dapat jatah surga, karena itu sudah sirik namanya. Nah, saya pun seperti itu mas, nggak munafik lah, tapi saya mikirnya gini, kalau saya berbakti sama si Raja Jin itu, saya berarti hanya menikmati 10 tahun doang, dan istri saya nanti bisa tetap diambil itu hartanya. Saya mikirnya gitu sampai sedemikian rupa. Tapi entah kenapa itu kok saya jadi ganjel gitu. Sudah ditemui, sudah ritual, sudah habis berapa juta itu, sudah habis untuk maharnya, bukan mahar untuk Mbah Kartimnya, untuk peralatannya itu mas. Berarti itu mas. Nah, habis itu nggak sampai di situ juga mas, saya pulang. Istri saya sudah tidur pada waktu itu, saya pulang sekitar tanggal 20 kalau nggak salah mas ya, 20 kan, 20 Januari itu. 20 Januari itu saya pulang, istri tidur. Tapi anehnya itu istri itu nggak tahu kedatangan saya. Jadi kayak semacam istri itu tidur sendiri gitu loh. Kamu itu tak bangunin, nggak bangun-bangun. Loh aku rak rumangsa ditangeke yo. Nah gitu mas. Itu. Nah, terus saya sudah ke Semarang itu, hari kedua itu ya biasa berjalan normal mas. Tapi mas ada satu sosok, kalau jenengan nggak percaya, ada satu sosok yang nyamperin ke sini. Tapi wujudnya mbah-mbah itu cewek, nenek-nenek lah ke sini. Itu ngasih ini mas. Tapi wujudnya bukan ada mbahnya ini mas. Jadi ini, lah ini kan saya baru bankan barusan ini. Makanya ini mungkin nggak tahu ya kenang-kenang apa. Saya dikasih ini, tapi itu kayak semacam sadar nggak sadar. Jadi kayak jenengan ketemu saya, itu ini buat kamu. Berarti bukan lewat mimpi. Bukan lewat mimpi langsung, tapi perasaan saya lewat mimpi. Tapi gini mas anaknya. Misalkan jenengan mbah-mbahnya, jenengan kasihkan ke saya terima. Saya rumangsani, megang, nampani, terus tak taruh di situ. Habis itu saya bangun, loh, aku kok dikai mbek cincin iki neng dia tak selekin. Ya ada mas, ada itu, memang bener-bener ada. Saya dikasih ini. Itu mas, itu hari ketiga keempat sudah nggak ada, cuman ada teman saya yang
tahu, punya kelebihan lah seperti itu, bahwa saya itu disuruh ke sana lagi. Karena nggak tahu kenapa, kan saya udah nggak punya orang tua mas, mungkin dipikirnya dia, wah ini anak serius banget nih, soalnya kan mungkin jinnya sana tahu lah kehidupan saya, suruh ke sana lagi, cuman saya nggak mau. Itu mas Heri pengalaman cerita ya, apa ya, jangan sampai lah ya, kalau sudah melakukan pesugihan itu dipikir 2 kali lah gitu. Berarti pas ritual pesugihan itu gagalnya pas takut melihat tiba-tiba hilang. Bukan takut mas, dalam arti mungkin mikir saya kesuwen gitu loh, kelamaan. Jadi saya termenung sejenak ya kan, tapi pas itu azan itu langsung berkumandang gitu loh. Gagalnya bukan gara-gara saya takut, cuman saya mikir Dalam hati udah menolak. menolak. Katanya kontraknya tuh hanya 10 10 tahun untuk menikmati hasil. menikmati hasil. Tapi kontrak sama si sosok itu seumur hidup. Bukan, kontraknya itu sama 10 tahun itu, sama hasilnya itu. Iya, menikmati hasil sama tapi nyawanya ya, saya. nyawanya tuh seumur hidup. Enggak, nyawanya itu 10 tahun. Setelah 10 tahun Saya mati nanti. Meninggal. Jadi enggak seumur hidup mas. Jadi sesuai 10 tahun saya menikmati hasil itu, 10 tahun nanti umur saya, misalkan umur saya 35 ini, berarti 45 saya ini. Setelah itu Sukmanya dibawa ke sana untuk mengabdi selama sampai hari kiamat. Makanya saya termenung di situ, karena mikir itu kontra itu. Habis itu nggak tahu kenapa, hanya sebentar kok bang, itu langsung menghilang si sosok itu. Tapi si yang membunderi saya itu hilang juga, tapi ada suara bergumam di telinga saya. Jangan sampai lah melakukan seperti itu. Terus pulang kampung ke rumah, Pulang ketemu itu istri, sosok si nenek itu sendiri, apakah ada hubungannya dengan si pesugihan? Mungkin seperti itu. Saya yakin mas, seumur hidup saya itu nggak pernah didatangi si nenek itu, baru pertama. Nenek biasa, nggak serem mas, cuman kan neneknya itu kan biasa ya, nenek-nenek kan, tapi itu pakaiannya tuh maaf ya, BH gitu loh. Oh iya, BH zaman gitu. Itu bukan pakai kemben lagi, pakai BH yang zaman dulu enggak. Zaman dulu lah. Seperti itu, dia ngasih sesuatu ini ada titipan buat kamu. Hanya itu. Habis itu yang kedua, itu yang ketiga teman saya itu toh yang saya ceritakan tadi. Yang paham saya disuruh ke sana lagi. Dia bisa paham. Masnya sudah sana, dia berhubungan sama saya. Karena dia itu gini mas, punya indigo mas. Indra nama dia, bahwa kamu pasti sudah melakukan pesugihan. Jadi face to face lah mas, ngomong-ngomong seperti ini. Ini sampai saya merinding, jenengan tahu sendiri kan. Sampai saya merinding itu pas saya lihat sendiri itu yang rajanya itu. Solid mas, jadi nyata, jadi awaknya keker itu, badannya keker. Badan manusia. Dia persis. Tapi kemungkinan awal itu sosoknya buto hijau, tapi habis itu ke raja jinnya itu. Tapi buto hijaunya bukan yang non sewu, yang ting-tingpo itu enggak beraturan, gagah. Tapi enggak ada taringnya, gagah. Wujudnya hijau, budi itu. Bukan lemu, kalau buto hijau kan lemu. Jadi buto hijau yang kekal. Kayak Hulk gitu. Jadi semacam bukan teng-tengpo kayak yang di pesugihan. Tuh. Nah, ini saya cerita sedikit Mas Heri. Jadi muaranya itu bersamaan dengan Laut Jawa. Kan Mas Heri tahu sendiri, Laut Jawa kan penguasanya Roro Kidul. Itu ternyata kata Abah Kartim ada hubungannya dengan di Roro Kidul.
Jadi si ijo-ijo ah, ada hubungannya. ada hubungannya dengan merah sekutunya. Oke. Ya, namanya juga dunia gaib kan ada penguasa. Nah, ada juga yang penguasa pantai utara itu siapa namanya? Lihat di cerita-cerita apa itu? Namanya Nyai siapa itu, Mas? Siapa itu? Bukan yang satunya. Nyai siapa? Dewi Lenjer itu. Itu kan ada penguasa sendiri Setiap lokasi ya, benar. gitu. Setiap laut ya. Tapi itu teman yang paling berkesan itu menemui yang itu yang bikin saya banget itu yang kepala manusia tapi badannya anjing. Maksudnya serem nggak? Boro-boro Mas, Nggak kelihatan. jadi itu hitam semua kan, itu ruangan itu kan dimatikan ya, ada hanya satu lilin, ada hanya satu lilin, kacanya hitam, tapi itu dia ngeces Mas, tahu ngeces ya? Nah, ngiler itu baunya Mas, wah Masya Allah. Jadi baunya tuh seperti melebihi batang. Sampai. Dan setelah masnya menolak lagi terus mau berusaha hal itulah ibaratnya. Kalau sebenarnya habis ritual itu selesai, tapi itu saya masih penasaran Mas, anehnya. Jadi mungkin benar apa yang dikatakan teman saya. Jadi ikatan batin saya dengan mereka itu masih terjalin. Tapi dalam sisi lain saya mikir juga yang tadi kelamaan itu mikir itu. Untuk efek samping dari ekonominya, Kalau ekonomi sih itu nggak pengaruh bisa sakit. karena sudah emang benar nggak jadi Itu selain sakit itu nggak terlalu sakit karena saya nggak nolak. Intinya kan saya di sana kan nggak nolak. Saya cuma mikir 2 kali dia ibaratnya. tidak tahu. Kalau nolak beda lagi. Saya mikir, tapi dalam hati saya ingin kembali lagi ke sana. Tapi dalam sisi lain setelah sampai sana itu sudah jadi gerang-gering. Jadi seperti saya ya atau tidak. Sampai sekarang pun sudah nggak hubungan. Sampai sekarang pun mungkin kalau hubungan itu masih ingat dia sama saya ya, tapi nggak tahu yang sananya masih ingat sama saya apa enggak. Apakah kemungkinan yang orang-orang melingkari masnya pas waktu meditasi itu ternyata juga korban pesugihan yang orang-orang dulu yang ibaratnya aku mau akhirnya jadikan kayak gitu. Apakah itu Kemungkinan apakah dapat dasar dari Bakarik? dengerin apa yang mungkin datatin mungkin yang Orang yang mengelilingi itu ya. wah ya campur di sekelilingnya saya lihat itu Cowok tapi saya ingat terus ada itu satu ketiga jadi yang jadi bundaran ini saya di tengah ini ada bundaran satu dua tiga di sini jadi ada yang mungkin ada yang di seri mungkin itu orang dulu ya. punya Horor itu. makanya itu mungkin ke seri Betul sampai ke pesugihan. ini mas dulu kan saya di meja itu bisa 2M itu maksudnya langsung dapat uang. langsung mas lah itu yang penggawanya itu sudah
Oh. jawabannya itu. Ya tidak Mm-mm. di situ makanannya itu ada pendidikan Mm-mm. yang itu Peti gitu ya, peti kecil. jadi sudah dijemput dari siap. Kalau misalkan ya, tapi sayangnya saya nggak nolak nggak apa, saya entah itu waktunya apa, nah, dan itu saya dengar itu aja. Nah, kaget dia, saya langsung kabur. Untung ya. Berarti emang pesugihannya langsung dapat uang, bukan untuk pengantar usaha atau apa. Kan kebanyakan orang pesugihan kalau nggak tuyul, ya babi ngepet atau gimana, gitu kan. Kalau Hal-hal kayak gitu. kalau pesugihannya untuk usaha itu biasanya yang saya kenal itu kandang bubrah. Yang biasa ada. Kandang bubrah itu yang buat terus bubrah. Saya sih sebenarnya kalau pesugihan itu ya pesugihan kurang greget gitu ya. Kurang Oke, greget ya kan. kurang instan maksudnya. Dari setan kan tingkat-tingkat oh yang kita minta kenapa Nah, ini kan dari pengalaman Masnya tentang pesugihan. Tapi alhamdulillahnya sadar dan tidak mau mengiyakan kan perjanjian itu. Untuk pesan-pesannya untuk para teman-teman ini, Mas. kalau Untuk apalagi kahanan yang lagi pas waktu ekonomi surut-surutnya tuh gimana? santai aja, simpel aja. Kalau misalkan teman-temannya, teman-teman sekalian, ya, sabar. Sabar. Kalau misalkan nggak sabar, ada bisikan jin yang masuk itu malah lebih bahaya. Kadang tuh kalau orang yang lagi bisikannya itu nggak mengiring masuk mau. Saya mungkin aja itu pasti ada bisikan melakukan hal seperti mendekatkan diri aja. Saking mutek kayak pikiran nggak jernih, kemasukan bisikan sedikit, Nah, akhirnya kayak gitu. ini yang lagi langsung saya pesan-pesan saya ya Apa jenisnya? itu hanya semangat dengan teman-teman sekalian mungkin sudah menyaksikan saya ceritanya dan saya belajar 10 tahun jangkauannya. sedangkan 10 tahun itu kan Iya, cepet banget. nanti mereka selamat sehari ya. Berarti yang diambil Masnya, nggak sampai ke anak istri atau keturunan, enggak. Berarti personalnya yang Personal ya. oh, biasanya kalau pesugihan kan sampai keturunan yang kena juga Nah, itu imbasnya. ada juga teman saya Sakit saya si pelakunya. Terkadang sampai tumbanya orang lain. Ya, itu kan. Berarti beda jenis mungkin ya. Ini pesugihannya dengan buto ijo lebih tepatnya. Meskipun sosoknya berubah-berubah. berubah itu kalau saya rasa itu mungkin rajanya jin. Oke, betul di area situ. Mantap. Pengalaman yang sangat bagus tuh. Jangan sampai Oke, Mas, terima kasih atas pengalamannya dan ceritanya. Pengalaman yang sangat bermanfaat. Positifnya ya emang itu, Mas ya. Sabar dulu lah. Sejelek apapun ekonomi kita, serendah apapun ya sudah sabar dulu. Jangan sampai malah lebih parah nanti kalau sampai masuk pesugihan. apalagi untuk melakukan itu nggak gampang mas Gak gampang, ada ritualnya ya pasti ya, gak instan ya. itu sudah mengeluarkan biaya ya. Ingat Ya keluar berapa juta dulu. itu ya saya nggak mau nyebutin lah itu ada biaya itu terus belum kamu meleknya nggak itu nggak apa belum kamu dikasih cobaan itu dikasih lihat yang benda-benda seperti itu makhluk seperti itu jangan sampai itu. Oke.
Makasih Mas ya. Sama-sama. Makasih, monggo Mas.